penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun, karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah atau divide and impera. Dua, masa kebangkitan nasional. Satu, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Pangeran Diponegoro wafat pada tahun 1855 Masehi. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustaha dari seorang ibu bernama R.A. Manglarawati yang merupakan keturunan Kyai Agung Kapelan. Teuku Umar wafat pada tahun 1899 Masehi. Salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teuku Umar. Teuku Umar yang dilahirkan di Molebe, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang pelegaran bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Molebe. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Pantejin pada saat itu juga bermaksud menetapkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tasik Malaka. Namun, rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Karl memerintah Letnan Februari untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di sebuah ujung malam. Malam hari tanggal 11 Februari 1889 Masehi, pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Selok Ujung Kalah melepaskan tembakan. Pasukan Teuku Umar berkepung, beliau gugur sebagai syuhada. Perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Tokoh yang pertama itu Cokro-Minoto atau Haji Umar Said Cokro-Minoto, wafat pada tahun 1934. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus tahun 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Cokro-Minoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Cokro-Misono, salah seorang pejabat pemerintah pada saat itu. Pada bulan Mei 1912, Cokro-Minoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Sebagai pimpinan Sarekat Islam, Os dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuan berdagang menjadikannya seorang buruh yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Perpecahan SI menjadi dua kubu karena masuknya infiltrasi komunisme memaksa Os Cokro-Minoto untuk bertindak lebih hati-hati kala itu. Pada tahun 1929, SI diusung sebagai Partai Sarekat Islam Indonesia hingga menjadi peserta pemilu pertama pada 1955. Os Cokro-Minoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kata-kata mutiaranya seperti setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Tokoh yang kedua itu Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, wafat pada tahun 1923. Kedua yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwisi, wafat pada tahun 1923. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1898 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara
dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Abu Bakar adalah seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Pusat Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga penjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Terwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Pada umur 16 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, dia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini juga mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Dengan dasar iman dan Islam dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Tokoh ketiga, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari tahun 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun 24 Zulqa'dah 1287 hari ketiga Ramadan tahun 1366 Hijriah. Bukan di Tebu Ireng, Jombang. Adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya. Sejak usia 15 tahun ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 September tahun 1945, fatwa jihad telah ditandatangani Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21, 22 sampai 22 Oktober tahun 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dan Sekutu. Pertempuran 10 November tahun 1945, Laskar Ulama dan Santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Peran umat Islam pasca kemerdekaan dalam mengisi kemerdekaan. Umat Islam berperan aktif dalam pembangunan dalam berbagai bidang. Tokoh-tokoh yang berperan diantaranya ialah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datu Indomo, populer dengan nama penanya Hamka. Lahir di Negari Sungai
17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau singkatan MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Kemampuan berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Indonesia, sejarah Islam dalam sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada tahun 1937, setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Vanderwijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Tokoh kedua, Ki Hajar Abdurrahman Wahid atau sebutan Gus Dur. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslimah Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Pada tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Tahun 1970, selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden. Tapi kecewa karena pendidikan universitas di Baghdad tidak diakui. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personil militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember tahun 2000, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, ia berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Karakter dan prinsip perjuangan Gus Dur terangkum pada 9 nilai utama, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesastraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesastriaan, dan kearifan lokal. Tokoh kelima yaitu Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie, wafat pada tahun 2019. Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936.
meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabilah, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Marga Habibie salah satu marga asli dalam struktur sosial Kohala, kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan di bawah Presiden Soeharto. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.